macam-macam najis, apa aja yang dihukumi najis. Kita bicara kencing manusia dulu. Kencing manusia ini najis ataukah tidak? Kencing manusia itu terbagi menjadi dua. Ada kencing manusia yang besar dan ada kencing manusia yang masih kecil. Kencing manusia yang besar yang sudah makan nasi gitu ya bahasanya. Kencing manusia yang sudah makan nasi dan sembarang gitu kan. Sudah makan apa-apa itu. Ini ulama sepakat. Itu hukumnya najis. Ulama sepakat itu hukumnya najis. Dan yang ngomong kesepakatan itu siapa? Imam Nawawi dalam kitab Majmu', Imam Ibnul Munzir dalam kitab Al-Awsat. Baik, ini udah jelas. Jadi kencing manusia yang sudah makan makanan apa aja makanannya dan sudah minum minuman apa saja, maka itu hukumnya apa? Najis. Ulama sepakat ini, Pak. Kita bicara secara data ini, ulama sepakat itu sudah data kuat karena sumber hukum menurut mayoritas ulama itu ada 4 ya, Al-Quran, terus apa? Hadis, terus kesepakatan, terus kias. Nah, tidak ada kesepakatan kecuali sudah ada dalil yang menjadi sandarannya. Makanya ijma itu hujjah dikarenakan tidak ada satu ijma kecuali sudah dipastikan ada sandaran dalil di belakangnya. Walaupun saya tahu dalilnya, tapi saya tidak berkomentar dengan dalil, saya cukup dengan kesepakatan itu. Dikarenakan tidak ada kesepakatan kecuali sudah ada dalil di belakangnya. Terusnya, adapun kencingnya anak kecil yang dia hanya makan ASI, minum ASI, ingat. Kencingnya anak kecil yang dia hanya minum ASI saja, artinya dominan makanannya itu adalah ASI, hanya ASI loh ya. Bukan air susu wedhus, bukan air susu sapi, bukan, hanya ASI ibu doang. Andai kata si bayi minumnya itu sudah air susu wedhus atau air susu sapi, sudah masuk najis, sepakat itu. Cuma ini adalah pembahasannya si bayi hanya minumnya ASI. Ini ada perbedaan di antara para ulama terkait dengan si bayi laki-laki. Bayi perempuan sepakat najis. Yang ada perbedaan adalah bayi laki-laki. Jumhur mengatakan air kencingnya najis. Daud Dhahiri mengatakan suci. Nah, ini dari dua pendapat tadi yang paling kuat adalah pendapat mayoritas para ulama bahwasanya air kencing bayi laki-laki walaupun makan minumnya ASI tetap hukumnya najis. Kalau begitu kan kita butuh menelaah mana dalilnya kan gitu. Dan mana dalilnya Daud Dhahiri kan gitu kan. Nah, pertama dalil yang bersifat umum.
Di antaranya hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu tentang Nabi pernah melewati 2 kuburan. Ini itu 2 kubur itu disiksa oleh Allah. Salah satunya apa? Tidak berhati-hati dari kencing. Yang kedua apa? Suka namimah. Lihat hadis-hadis Nabi. Amma ahaduhuma fakana la yatanazzahu minal bauli. Adapun salah satu dari keduanya, dia tidak yatanazzahu, tidak berhati-hati dari kencing. Al-bauli. Alif lam pada al-baul itu alif lam istighraqiyah yang memiliki arti semua kencing. Paham ya? Zahiriyah atau zahiri kalau ingin mengeluarkan dari umum harus butuh dalil. Jelas. Hati juga kita semuanya. Kalau kita nggak berhati-hati dari kencing, iso melbu, iso disiksa di mana? Di kuburan. Adanya siksaan tadi itu menunjukkan kencing itu najis yang wajib kita jauhi. Gitu loh, yang wajib kita jauhi. Kalau enggak, ya kayak gini nih urusannya. Kayak gini. Kemudian alasan yang kedua, hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, fa inna amata adzabil qabri minal bauli. Mayoritas siksaan manusia di kuburan itu gara-gara kencing. Rasul mengatakan minal bauli, dari kencing. Nah, dari 2 dalil tadi menunjukkan bahwasanya seluruh kencing selama itu dari manusia, paham ya? Maka itu hukumnya najis. Baik dia itu makan ASI, minum ASI atau tidak, sing jenenge menungso metu air kencingnya berarti najis. Jadi berdasarkan dengan 2 hadis tadi jelas ya. Sekarang apa sih zahiriyah dalilnya sih? Dia zahir berdalil gini. Yughsalu baul jariyati wa yungdafu baulul gulami. Rasul itu membedakan cara mencuci. Kalau air kencingnya anak bayi wanita itu dicuci. Kalau anak laki-laki itu dipercikan. Kata zahiriyah, kata daul zahiri, dengan dicukupkan dipercikan itu dalil, itu bukan najis. Paham ya? Perhatikan kacamata kita, perhatikan. Jadi karena Rasul alaihi salatu wassalam mencukupkan dengan dipercikan, tidak dicuci, maka itu menunjukkan dia adalah suci. Nah, jumhur memahami bahwasanya dengan dipercikan bukan berarti dia itu suci. Cuma syariat memberikan keringanan di dalam mencucinya, tetap dia najis. Pakai dalil umum tadi. Cuma syariat ngasih keringanan di dalam mencucinya dengan dicukupkan dipercikan. Dengan syariat memberikan keringanan di dalam mencucinya bukan berarti dia suci, tetap najis menurut dalil umum. Paham ya? Nah, dari logika ini anak pribadi condong pendapat jumhur. Karena kita punya dalil umum, kaidah asal yang itu menyatakan semua kencing manusia itu najis. Adapun Rasul membedakan di dalam mencucinya, di dalam membersihkannya. Kalau bayi wanita
itu dicuci. Kalau bayi laki-laki itu apa? Dipercikan, bukan mengeluarkan dari najis, bukan. Tapi itu sekedar hanya apa? Apa itu? Toleransinya syariat di dalam cara membersihkan dan mensucikan saja.